Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Kali ini masih di Tutor After Ngantor, tempat kita belajar bareng web application, back-end, front-end, database, mobile application, microcontroller, robotics, Internet of Things, sampai data science. Semuanya kita pelajari mulai dari nol. Nah, yang akan kita pelajari mulai dari nol hari ini di video ini adalah seputar command prompt. Tentunya user Windows ya yang pakai operating system Windows tidak asing dengan istilah command prompt atau CMD ya. Begitu pula sebenarnya di OS yang lain juga pasti ada. Di Linux misalnya kita kenal ada bash atau terminal, di macOS juga ada terminal atau shell yang juga sama-sama fungsinya untuk memberikan perintah interaksi dari user ke komputer dengan menggunakan baris-baris perintah kode tekstual. Bicara tentang command prompt, tentu kita tidak bisa lepas dari user interface atau bagaimana user atau brainware itu melakukan interaksi dengan komputer sebagai hardware-nya. Jadi ada dua jenis interaksi yang dilakukan oleh user dengan komputer. Yang pertama kita sebut sebagai GUI atau Graphical User Interface, dan yang kedua adalah CLI atau Command Line Interface. Nah, GUI atau Graphical User Interface ini bisa teman-teman definisikan kalau misalnya teman-teman membuka folder dengan cara double klik, mengeksekusi file double klik misalnya, membuka file dokumen double klik, kemudian menutup sebuah Windows atau menutup software tertentu dengan klik button X untuk close, kemudian untuk back misalnya teman-teman klik tombol dengan panah ke kiri, kemudian ada menu drop down kalau misalnya teman-teman klik kanan pada sebuah icon, ada menu drop down yang bisa teman-teman pilih. Nah, itu yang disebut sebagai graphical user interface. Artinya interaksi antara user dengan komputer itu menggunakan komponen-komponen yang sifatnya grafis. Bisa berupa icon, bisa berupa button, atau yang lainnya. Termasuk misalnya ketika kita buka browser, kemudian kita akses google.com, kita ketik di text input di browsernya ya. Nah, itu juga termasuk graphical user interface. Nah, sementara komputer zaman dulu tentu belum ada user interface yang grafik yang bagus gitu ya, belum ada icon, bahkan mungkin belum dikenal apa itu simbol-simbol, button-button juga mungkin belum ada pekerjaan UI UX research ataupun UI UX designer, masih menggunakan CLI atau Command Line Interface. Artinya interaksi antara user dengan komputer semuanya berbasis command atau perintah-perintah tekstual yang ditulis baris per baris. Nah, jadi kalau teman-teman biasanya tinggal double klik untuk membuka sebuah dokumen, dengan CLI tentu teman-teman harus memberikan kode tertentu ya. Nah, kode-kode yang harus diingat untuk membuka dokumen tersebut. Nah, begitu pula untuk menghapus file, memindahkan file, ataupun mengeksekusi file, itu semuanya dilakukan dengan perintah-perintah tertentu. Nah, di operating system atau sistem operasi Windows, CLI-nya kita kenal sebagai command prompt ya. Walaupun ada yang menarik di Windows ya, kenapa saya pilih Windows? Karena di Windows CLI-nya, command line interface-nya itu ada yang pertama command prompt, basicnya ya. Kemudian ada juga PowerShell namanya di Windows. Dan yang baru, open source, 1 tahun terakhir ini, Windows juga mengembangkan Windows Terminal. Nah, jadi ada command prompt, ada PowerShell, dan juga ada Windows Terminal. Nah, maka dari itu saya akan bahas command prompt, kemudian nanti di video selanjutnya kita akan coba bahas PowerShell dan juga Windows Terminal. Apa kesamaannya dan apa perbedaannya yang akan kita bahas. Nah, CLI ini juga ada di OS yang lain juga pasti ada. Di Linux kita bisa temukan bash atau terminal ya. Di macOS juga ada bash atau terminal atau shell yang bisa teman-teman gunakan untuk memberikan perintah-perintah berupa tekstual kepada komputer kita. Sudah ada GUI, Graphical User Interface, dengan icon yang menarik, dengan button yang mudah dipahami, tanpa ada keterangan kita sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Apakah masih perlu CLI? Yang tentu saja tidak ada tampilannya, kemudian kita harus mengingat komen-komennya. Apakah masih perlu CLI di tahun 2020 ini? Tentu masih perlu. Terutama CLI banyak digunakan oleh teman-teman developer ya, atau engineer, atau bahkan sistem admin untuk banyak hal. Misalnya untuk ngecek sistem informasi dari laptopnya atau hardware yang digunakan, komputer yang digunakan, untuk ngecek package apa saja yang terinstall, versinya berapa saja, untuk mengaktifkan server, mengeksekusi file, sampai mengakses database ataupun remote computer. Contohnya penggunaan CLI atau command prompt di Windows. Misal, saya sudah menyiapkan file JavaScript di sini. Saya akan coba jalankan dengan Node.js.
node.test.js. Nah, ini saya akan mengeksekusi file test.js extension JavaScript dengan menggunakan Node.js. Nah, saya eksekusi lewat terminal ya atau lewat command prompt. Nah, keluar seperti ini. Kita bisa tahu kodenya seperti apa ketika aja type test.js. Maka akan keluar, nah ini kode yang ada di file test.js tadi. Nah, ini misalnya ya, eksekusi file JavaScript dengan Node.js. Misal juga saya bisa declare, saya juga siapkan tadi di directory ini. Nah, ini directory tempat kita berada ya, prompt nyebutnya. Saya tadi siapkan file test.py, saya bisa declare py test.py. Nah, keluar. Welcome to Python, what's your name? Nah, misal saya ketik Lintang, enter, hello Lintang. Nah, ini juga salah satu contoh ya, interaktif programming di terminal dengan menggunakan Python. Kalau kita mau tahu isi filenya apa, test.py, nah seperti ini doang, hanya 3 baris. Nah, itu contohnya ya, untuk eksekusi file, terutama programming, JavaScript, ataupun Python. Bisa juga kita cek untuk cek versi ya. Nah, Node.js saya terinstall versi berapa? Nah, keluar seperti itu, versi 12. Kemudian Python saya yang terinstall versi berapa misalnya? Py-min version. Nih, Python versi 37. Nah, jadi kita bisa eksekusi, bisa juga untuk cek package yang terinstall, kemudian berapa versinya yang digunakan. Bisa juga untuk mengaktifkan server. Misal ya, saya sudah install PHP. Nah, PHP coba saya cek dulu ya, PHP. Masih ada barangkali yang pakai PHP 2020 ya. PHP min version. Keluar versi PHP-nya nih, saya pakai 747 ya. Nah, saya juga bisa aktifkan server PHP-nya. PHP min server, kemudian saya mau jalankan di localhost 3000 misal ya. Saya enter, nah udah, ini servernya jalan di localhost 3000. Nah, ini contoh ya penggunaan CLI. Selain itu bisa juga kita pakai untuk misalnya mengakses database. Nah, misal ya, coba saya keluar dulu, saya masuk ke program files kalau tidak salah, coba saya cek dulu ya, program files. Oke, kemudian masuk ke database misalnya. Nah, ini saya sudah terinstall MySQL ya, atau nah ada MongoDB juga, misal MySQL aja. Saya masuk ke MySQL, kemudian saya pilih cek dulu MySQL Server 8.0. Nah, coba ya, saya akan aktifkan server MySQL-nya. Kemudian saya masuk ke bin. Nah, kemudian saya declare MySQL min u, usernya adalah Lintang, passwordnya 12345 itu passwordnya ya. Saya enter. Nah, ini sudah aktif MySQL di via terminal ya. Saya aktifkan servernya, kemudian sekarang saya ada di tempat kerja MySQL-nya. Nah, saya bisa lihat ada database apa aja di sini, misalnya show databases. Nah, keluar juga. Nah, ini contohnya ya. Beberapa teknologi cloud juga menggunakan terminal untuk mengakses, terminal atau konsol ya kalau di cloud nyebutnya, itu untuk mengakses database. Contohnya misalnya kalau teman-teman punya Google Cloud, nah itu database-nya MySQL ataupun PostgreSQL-nya itu juga menggunakan database. Nah, itu contoh bagaimana penggunaan terminal ya. Nah, setelah ini kita akan coba bahas mulai dari nol tentang command prompt di Windows. Untuk membuka command prompt di Windows, cara yang paling mudah adalah melalui menu start. Teman-teman cari aja command prompt atau keywordnya CMD, kemudian klik command prompt, maka akan keluar tampil seperti ini. Simpel kan ya? Atau juga bisa dengan shortcut Windows plus R, kemudian ketik CMD, enter, dan command promptnya akan keluar. Nice, kita siap belajar command apa saja yang bisa kita gunakan dan fitur apa saja yang bisa kita pakai basicnya di command prompt CLI Windows. Kalau sudah, kita coba ya. Nah, kita coba teman-teman ketikkan, misalnya saya ketik ver. Kalau saya enter, maka akan keluar Windows version saya. Nah, ver untuk melihat version dari Windows saya. Saya juga bisa declare echo, misalnya halo. Saya enter, nah maka terminalnya akan bilang halo. Nah, akan ngeprint halo ya, mencetak halo di terminal. Nah, echo ini nanti bisa kita pakai di batch scripting ya. Kalau kita mau bikin file batch,
untuk berbagai keperluan bisa kita gunakan ini echo. Nah, misalnya ada juga kalau kita declare pause, saya enter, nah nanti akan keluar seperti ini, press any key to continue. Pause ini juga termasuk komen atau sintaks di batch scripting ya. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada file .bat atau .cmd, nah itu adalah batch file. Ada juga choice. Nah, kalau choice kita enter, nah keluar. Dia akan tanya ya, yes or no. Kita bisa jawab apapun ya, tapi rekomendasi jawabannya adalah Y atau N. Nah, tapi di choice ini nanti tidak melakukan apa-apa. Nah, teman-teman jawab Y, langsung keluar. Nah, ini adalah tampilan terminal. Ini adalah lokasi kita atau prompt ya, kita sebutnya prompt. Dan yang kita tuliskan tadi, var, echo hello, pause, choice, itu kita sebut sebagai komennya. Nah, kemudian yang di sini C user selintang wisesa itu adalah promptnya atau lokasi ya atau path kita sekarang berada di mana. Nah, berarti sekarang saya ada di directory partisi C folder users di folder lintang wisesa. Oke, jadi saya ada di folder lintang wisesa, di mana folder lintang wisesa ada di dalam folder users, di mana users ada di directory C. Kita juga bisa melihat kembali ya apa saja yang sudah kita ketikkan di terminal, komen apa saja yang sudah kita ketikkan sepanjang sesi ini atau sepanjang Windows-nya belum di-close ya. Caranya adalah dengan menggunakan /history. Kalau saya enter, nah keluar nih. Ini adalah list komen yang kita ketikkan di sesi sekarang ya, sebelum window di-close. Jadi nanti kalau di-close ya list ini akan hilang. Oke. Nah, kita juga bisa akses kumpulan list history ini cukup dengan menggunakan tanda anak panah atas atau bawah. Nah, misal nih, jadi kalau saya mau tulis lagi echo hello, maka saya tidak perlu ketik ulang echo hello. Saya cukup ketik tanda panah ke atas. Nah, kita cari echo hello. Nah, ini dia, eksekusi. Nah, jadi tidak perlu kita tulis ulang ya. Nah, karena terminal menyimpan beberapa komen yang kita lakukan di sesi ini. Jadi masih tersimpan. Nice, ya kan ya. Nah, kalau tampilannya sudah panjang ke bawah, misalnya banyak komen yang kita lakukan, kita ingin membersihkan kembali screen tampilannya supaya lebih bersih begitu, teman-teman bisa ketik CLS atau clear screen. Kalau saya enter, nah udah. Jadi tampilannya cuma satu baris seperti ini. Tapi komen historinya, doski historinya masih tersimpan ya. Nah, karena masih dalam satu sesi, belum saya close Windows-nya. Nah, itu contoh basic ya bagaimana cara menggunakan command prompt. Jadi ini adalah promptnya C user selintang wisesa. Posisi defaultnya ada di users, terus users yang sedang aktif sekarang. Kemudian ini yang kita tuliskan adalah command-nya. Itu sebabnya kenapa disebut command dan prompt ya, command prompt. Next, misalnya kalau saya ketik title, kemudian saya tambahkan Simplinovation. Nah, seperti ini. Kalau ini saya enter, teman-teman bisa lihat nih, title di window command prompt-nya namanya sekarang Simplinovation. Jadi kita bisa atur judul atau title tab di Windows command prompt-nya dengan menggunakan title. Nah, seperti ini. Misalnya saya kasih hashtag tutor after ngantor, kita enter. Nah, title-nya keluar, hashtag tutor after ngantor. Saya juga bisa edit custom warna dari terminalnya ya. Caranya coba teman-teman ketik dulu color Z misalnya. Nah, setelah saya ketik color Z, maka akan muncul di terminal tampilan seperti ini. Oh, dia press any key to continue. Oke, nice. Nah, ini color ini untuk men-setting warna dari konsol terminal kita atau command prompt kita ya. Nah, by default yang diatur adalah warna teksnya, background, dan juga warna foreground teksnya. Nah, yang kita lakukan ini defaultnya ya, defaultnya itu backgroundnya hitam dan foreground teksnya putih. Nah, di sini ada pilihan warna mulai dari 0 sampai 9, kemudian A, B, C sampai F. Nah, teman-teman tinggal pilih mau warna apa. Cara menggunakannya adalah teman-teman tinggal ketik aja color, kemudian kode angka atau huruf dari warna yang teman-teman pilih sebagai background. Jadi kode background, kemudian
dilanjutkan dengan kode foreground-nya. Nah, jadi misalnya saya pengen background-nya biru, berarti biru ini 1. Kemudian foreground-nya, depannya saya pengen kuning misalnya, 6. Atau light yellow, A. Maka saya bisa ketik color, background-nya blue, 1. Foreground-nya atau teksnya warnanya light yellow, A. Nah, begini. 1E atau 1E kecil. Nah, di terminal ini tidak case sensitif ya. Jadi huruf besar, capital, ataupun huruf kecil itu dianggap sama saja. Jadi tidak ada lowercase dan uppercase. Semua huruf sama. Nah, begitu saya declare color 1E, maka background-nya 1, yaitu biru, dan foreground text-nya menjadi kuning, A ya, light yellow. Nah, kalau misalnya saya mau ubah background-nya merah 4, kemudian depannya saya pengen aqua, berarti 3, color 43. Nice, jadi seperti ini ya. Saya pengen balik misalnya, color 34, maka background-nya aqua, teksnya warnanya merah. Nah, saya pengen misalnya background-nya ungu, D, warna teksnya putih terang, bright white, F. Nah, maka color DF. Enter, nice, jadi seperti ini. Oke, nah saya akan kembalikan ke defaultnya ya, yaitu color 0F, hitam, kemudian di atasnya putih. Nah itu dia beberapa basic ya, komen yang ada di command prompt yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, kita sudah pelajari beberapa basic version. Ini untuk mengetahui Windows version yang sedang aktif di hardware kita. Echo, hello, pause, dan choice ini adalah command atau sintaks di batch scripting. Nah, mungkin nanti kita next time kita akan bahas juga tentang batch file ya. Bagaimana cara membuat batch file dan gunanya untuk apa. Nah, kemudian ada untuk doski/history untuk mengecek list dari komen yang sudah kita ketik di dalam satu sesi, CLS untuk clear screen, ada title untuk mengatur title di window command prompt, kemudian ada color untuk mengatur warna command prompt-nya, background dan foreground text. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan dir comment. Nah, dir comment ini fungsinya adalah untuk melihat isi dari sebuah directory. Nah, caranya teman-teman tinggal ketik aja dir, D-I-R, ini untuk menampilkan daftar directory maupun file yang ada di directory di mana kita berada sekarang. Nah, jadi sekarang kita ada di ini prompt-nya C users lintang wisesa, kemudian saya dir, artinya saya mau lihat isi dari directory lintang wisesa yang ada di dalam folder users yang ada di directory C. Nah, isinya seperti ini. Teman-teman tinggal ketik dir, defaultnya akan tampil tanggal pembuatan, waktu ya, jam, kemudian tipenya. Nah, tipenya dir itu artinya directory, kemudian namanya. Nah, jadi ada directory Anaconda, ada directory atau folder ya, directory itu folder Android, .android studio 3.0, .babel.json, .conda, dan seterusnya. Nah, ada banyak sekali. Nah, oke. Ada juga beberapa file di sini ya. Nah, ini test.py dan test.js yang di example tadi. Nah, ini ada beberapa, usia, sex, dan primary. Ini bagian dari database ya. Dan seterusnya yang ada di situ ya, yang ada di pad tersebut. Nah, saya juga bisa declare misalnya isinya sangat banyak. Teman-teman mau lihat dengan lebih rapi, teman-teman bisa tambahkan /p, dir, /p untuk menampilkan per page. Per page itu artinya per screen dari command prompt. Kalau saya tampilkan, enter, dir /p. Nah, maka nanti dia akan tampil beberapa bagian dulu, semuatnya command prompt screen-nya ya. Nah, misalnya muatnya segini, dia akan tampilkan segini, terus di bawahnya akan muncul press any key to continue. Nah, kita tinggal enter aja. Enter, nah nanti lanjutannya, enter lagi lanjutannya, sampai semua file tampil. Nah, begitu. Jadi teman bisa gunakan dir /p untuk menampilkan per page ya, per page dari command prompt-nya supaya lebih rapi. Nah, saya juga bisa misalnya mau tampilkan, coba kita clear screen dulu. Nah, saya bisa juga tampilkan misalnya directory yang diawali dengan huruf A misalnya. Dir A asterisk atau bintang. Dir A asterisk artinya saya pengen menampilkan
file atau folder di dalam lokasi pad kita ini yang diawali dengan huruf A saja. Coba kalau saya enter, nah ini dia. Ternyata hanya ada beberapa ya. Nih, hanya ada beberapa. Ada Anaconda 3, Android Studio Projects, Ansel, Area. Nah, seperti itu. Jadi ada satu file dan 3 directory. Nah, misalnya kalau saya ketik lagi, dir t bintang, kalau saya enter, nah maka dia akan menampilkan yang diawali huruf T saja. Nah, kalau misalnya kalau saya declare dir bintang A, kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya eksekusi, nah akan keluar yang nama file atau foldernya itu diakhiri dengan A. Nah, jadi dir bintang A itu artinya saya pengen menampilkan file atau folder yang namanya diakhiri dengan huruf A. Nih, Anaconda, Conda, Area, Data, MLX, Stand Data, Nama, Scikit-learn Data, Seaborn Data, Usia. Nice. Bisa juga kalau misalnya teman-teman mencari bukan berdasarkan nama, tapi berdasarkan extension. Misalnya kalau mencari file ya. Kalau saya mau cari file dengan extension misalnya .db misalnya, .database ya, maka saya bisa ketik seperti ini, .db. Nah, artinya saya mencari file yang ekstensinya adalah .db, namanya bebas, namanya apapun ya. Kalau saya eksekusi, nah keluar nih ada pixie-dust.db. Kalau teman-teman mau mencari file tertentu dengan ekstensi tertentu ya teman-teman bisa declare aja misalnya namanya ya pixie-dust.db. Nah, maka keluar juga nama filenya. Atau bisa juga misalnya yang ekstensinya db diawali huruf P, berarti P bintang .db. Ekstensinya .db, kemudian nama filenya diawali huruf P. Kita eksekusi. Nah, keluar pixie-dust.db. Nice. Saya juga bisa cari misalnya ekstensinya .js misalnya. Kalau saya declare, nah keluar nih. Yang ekstensinya .js. Namanya bebas, ya kan? Kalau misalnya saya mau declare ekstensinya JS, namanya diakhiri huruf S, berarti dir asterisk s.js, ya kan? Ekstensinya .js, nama filenya diakhiri huruf S. Keluar test.js. Nah, selain melakukan listing terhadap file ataupun directory, dir ini berdasarkan namanya ya. Dir ini juga bisa melakukan berdasarkan atribut dari file atau folder tersebut. Misalnya, kalau saya declare dir, misal saya mau menampilkan hanya yang berupa folder atau directory saja, maka saya bisa tambahkan /a_2d. Artinya, saya hanya mau tampilkan yang memiliki atribut, nah, jadi hanya tampilkan yang memiliki atribut D. D itu artinya adalah directory. A itu atribut. Nah, jadi dia akan menampilkan directory saja. Kita coba. Nah, teman-teman bisa lihat ya, hanya yang directory saja yang keluar, yang berupa folder ya, yang berupa folder. Nah, jadi bisa teman-teman ketik dir /a_2d. A itu atributnya D. Atau bisa juga yang memiliki atribut read only. Nah, baik itu file atau folder ya. Read only teman-teman bisa tambahkan R. Kalau saya eksekusi, nah keluar. Jadi yang read only itu ada beberapa ini ya. Kebetulan semuanya berupa directory. Nah, ini. Selain itu ada juga teman-teman bisa tampilkan yang hidden. Tinggal ketik dir /a_2h, artinya kita mau menampilkan listing file dan folder yang atributnya itu hidden, artinya hidden file atau hidden folder ya. Nah, keluar nih. Nah, ternyata yang hidden misalnya ini ada directory ya, Arduino create, ada app data, cookies, dan seterusnya. Nah, bisa juga selain hidden, ada juga yang berupa system file. Kita bisa ketik dir /a_2s. Ini artinya kita akan menampilkan folder ataupun file yang masuk dalam system files, yang merupakan bagian dari operating system. Nah, kalau saya jalankan, nah ini ada beberapa directory dan juga filenya ya. Nah, itu dia beberapa listing dengan directory. Nah, kalau kita bisa melakukan negasinya juga ya. Jadi misal kalau tadi saya punya dir /a_2d, artinya saya mau menampilkan yang directory saja. Kalau misalnya saya pengen menampilkan yang bukan directory gimana? Saya bisa tambahkan di depan
D ini tanda minus. Nah, jadi dir/a.2 minus D. Artinya, saya mau menampilkan file atau folder ya dalam hal ini karena atributnya D. Saya pengen menampilkan listing semua yang ada di directory ini yang minus D. Yang atributnya minus D. Artinya dia bukan directory atau bukan folder. Saya eksekusi. Nah, teman-teman bisa lihat nih keluarnya. Keluarnya hanya yang berupa file ya. Tidak ada yang memiliki atribut dir di sini. Nice. Ya kan? Nah, itu untuk negasi. Begitu juga misalnya tadi kita punya A.2H, ini kan untuk yang hidden. Kalau mau yang tidak hidden, tambahkan minus. Negasi H, artinya yang tidak memiliki atribut hidden. Kalau saya enter, nah keluar. Saya juga bisa atur output tampilan dari dir command ya. Misalnya kalau saya ketik dir, by default kan tampilannya seperti ini, list, diawali dengan tanggal, jam, kemudian atributnya, jenisnya, kemudian nama directory atau nama file, ya kan ya. Nah, saya juga bisa atur misalnya saya declare dir/b, artinya saya pengen menampilkan listnya itu dalam bentuk bare format atau namanya saja. Nah, seperti ini. Selain itu saya juga bisa atur misalnya tampilannya dalam bentuk kolom ya. Kalau saya declare dir/w, saya enter. Nah, keluarnya seperti ini. Tampilannya kolom, diurutkan per kolom. Nah, jadi urutannya dari kolom yang paling kiri, kemudian ke kanan, kemudian baru ke baris selanjutnya, urutkan kolom lagi ke kiri ke kanan, kemudian urutkan baris selanjutnya, dan seterusnya. Nah, saya juga bisa declare dir/d. Saya enter. Nah, sama seperti dir/w, hanya saja urutannya sekarang per baris dulu. Jadi diurutkan per baris, alfabetis ya. Baris pertama ke baris kedua sampai seterusnya, baru kemudian ke kolom kedua, kemudian diurutkan per baris, kemudian berpindah ke kolom selanjutnya. Nah, begitu. Nah, jadi kita punya dir/b untuk bare format, namanya aja. Dir/w untuk menampilkan dalam bentuk kolom, urutannya per kolom. Kemudian dir/d untuk menampilkan urutan kolom per baris terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya juga bisa melakukan ordering ya, atau sort, mengurutkan tampilan listing file ataupun direktorinya. Misal, kalau saya declare dir, by default, tampilannya akan urut alfabetis ya, dari A ke Z, berarti ascending ya kan, by default. Tapi kalau teman-teman pengen urutkan dengan yang lain juga bisa. Nah, jadi misalnya kalau saya declare dir, untuk mengurutkan saya bisa declare /o, artinya order, kemudian ×2 n, artinya saya pengen menampilkan listing file dan foldernya dengan urutan alphabet by name. Jadi kita urutkan order by name alphabetically. Kalau saya enter, nah, sama seperti biasa ya, default. Nah, tapi apa hasilnya kalau saya declare seperti ini? O.2 minus n. Kalau saya enter, nah, urutan namanya adalah minus n. Minus n artinya di order by name, tapi descending alphabetically. Nah, jadi ini kita lihat X dulu, V, kemudian U, T, dan seterusnya sampai A, sampai ini ya, karakter, titik. Nah, nice. Nah, jadi kita bisa gunakan dir/o.2n untuk menampilkan urut abjad ascending. Kalau mau descending tinggal tambahkan minus n. Selain di order by name, saya juga bisa order atau urutkan filenya by size dengan nambahkan s. Jadi /o.2s untuk mengurutkan by size-nya. By default dari yang besar ke yang kecil ya. Yang besar dulu ke yang kecil. Atau kebalik ya, dari yang kecil ke besar ya. Nah, sorry, dari yang kecil ke besar. Nah, jadi ascending juga ya, by default ascending. Nah, kalau mau descending gimana? Sama seperti by name tadi. Jadi kita tinggal declare aja dir/o.2 minus s, negasi s, artinya listingnya akan diurutkan by size dari besar ke kecil atau descending. Saya eksekusi, nah keluar ya. Yang paling bawah ukurannya lebih kecil. Nah, ini dia. Oke. Selain itu, jadi selain ada name, ada size, saya juga bisa urutkan by extension. Nah, ini berarti by ekstensinya ya, ekstensi kalau itu file. Secara alfabet. Nah, by default juga sama, ascending ya. Nah,
kita bisa lihat extensionnya, atau bisa juga extension descending -a. Nice. Oke. Kita juga bisa urutkan by waktu ya, karena di sini kan ada waktunya. Nih, waktu pembuatan file tersebut. Nah, kalau saya declare dir o/o.2d, artinya saya mau urutkan by date and time ascending ya. Nah, dari yang lama ke yang baru. Nih, yang paling lama ini 11 Februari 2018 .Android Studio 3.0 sampai yang paling baru ya, 2020. Nah, ini 26 September 92 test.py. Nah, ini yang baru aja saya buat tadi ya. Nah, kalau mau descending, kita tinggal tambahkan -d. Jadi dari yang paling baru sampai yang paling lama, ya kan? Nah, kita bisa lihat dari yang 2020, ini dia. dir/o.2-d. Nih, dari yang 2020 paling baru sampai yang paling lama ya, yang paling lama. Ini dia. Itu dia beberapa komen dir yang bisa teman-teman manfaatkan untuk melihat isi dari sebuah directory. Isinya bisa berupa file atau folder ya. Bisa teman-teman gunakan komen dir untuk mencari namanya, mencari ekstensi filenya, ataupun mengurutkan sesuai namanya, ekstensinya, size-nya, ataupun waktunya. Selain dir, untuk listing file di sebuah directory, saya juga biasanya menggunakan tree. Tree ini mirip seperti dir, hanya saja ditampilkan dalam bentuk struktur pohon ya. Nah, coba saya eksekusi. Nah, akan keluar struktur pohon seperti ini. Tentu banyak ya, karena filenya isinya, directory ini isinya sangat banyak. Kalau teman-teman ingin menghentikan prosesnya, teman-teman bisa ketik aja Ctrl C ya. Ctrl C. Nah, dia akan berhenti. Nah, teman-teman bisa lihat dengan tree tampilannya jadi seperti ini. Nah, kalau tree ini dia hanya menampilkan folder apa saja yang ada di directory ini. Jadi di dalam prompt atau path kita ini, cuser/wisesa, itu ada folder apa saja. Nah, oke ya. Jadi yang ditampilkan hanya folder apa saja. Nah, coba kalau kita declare, misal nih saya ambil satu ranting pohonnya ya. Nah, ini artinya di folder dxck bla 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 ini ada folder cpproc. Di dalam folder cpproc ada cpproc bla bla bla. Di dalamnya lagi ada classes dan metadata. Nah, strukturnya sangat mudah dibaca, ya kan? Saya juga bisa declare, misalnya kalau saya ingin menampilkan bukan hanya foldernya. Kalau tree tadi kan hanya menampilkan foldernya aja. Nah, kalau mau beserta filenya, teman-teman bisa tambahkan /f. Nah, ini tentu akan lebih banyak lagi ya, tree/f. Nah, seperti ini. Kalau ingin menghentikan prosesnya, karena isinya ini banyak ya, kita bisa Ctrl C. Nah, selesai. Nah, kita bisa lihat nih. Misal saya ambil satu rantingnya ya. Coba kita cari dulu. Misal, nah ini dia. Misal SDK Common. Nah, di SDK Common ada folder 26.2.1. Di dalamnya ada folder bcc23 bla bla bla. Di dalamnya ada file. Nah, kalau ini ada filenya nih. SDK Common 2621.jar. Nah, jadi untuk melakukan menampilkan listing file dalam bentuk pohon, struktur pohon, teman-teman bisa gunakan tree untuk menampilkan hanya foldernya saja. Tapi kalau folder dan beserta filenya, teman-teman bisa manfaatkan tree/f untuk melakukan listing file dan folder. Setelah kita bisa melakukan listing file atau folder dalam sebuah directory, kita juga bisa melakukan moving in atau moving out dari sebuah directory, alias berpindah folder ya dalam suatu partisi. Misal, kalau sekarang posisi kita ada di sini ya, cuser/wisesa. Nah, gimana caranya untuk berpindah lokasi atau berpindah path promptnya ini? Misalnya saya pengen ke users, atau saya pengen di folder lain di directory C misalnya. Saya bisa gunakan change directory command, yaitu cd. Nah, kalau cd ini teman-teman eksekusi, nah maka akan keluar ya, path lokasi kita sekarang ada di mana. Selain cd, bisa juga alternatifnya adalah chdir. Nah, ini tidak begitu populer ya, tapi bisa juga teman-teman gunakan. Fiturnya sama, cd dan chdir. Misal, kalau di lintang wisesa tadi, kalau saya declare dir, nah keluar ada beberapa folder dan file gitu ya. Nah, misalnya saya akan masuk ke folder ini, ada pictures misalnya ya. Nah, kita coba. Kalau saya declare cd pictures, saya enter.
Nah, artinya saya sedang masuk ya, move in ke folder pictures yang ada di dalam folder Lintang Wisesa. Nah, seperti ini. Cara masuknya tinggal ketik aja cd spasi nama folder yang pengen kita masuk ke dalamnya. Kalau ingin keluar, jadi saya pengen kembali ke folder Lintang Wisesa, gimana caranya? Kita tinggal ketik aja cd titik-titik. Nah, pakai spasi boleh, tanpa spasi juga sama. Nah, sekarang kita kembali ke posisi default kita tadi, ya kan? Hal yang sama bisa teman-teman lakukan dengan chadir. Nah, misalnya chadir, saya akan masuk ke, coba kita lihat dulu ya, ke folder. Nah, ini ada folder Android misalnya. Kita coba ya, .android. Kita declare aja chadir.android. Nah, sekarang saya sudah masuk ke folder .android yang ada di dalam Lintang Wisesa. Kita bisa cek dir isinya apa aja. Nah, seperti ini, ya kan? Kalau kita mau keluar, kita tinggal cd atau chadir. cd atau chadir itu untuk change directory, titik-titik, enter. Nah, kita keluar. Nice, ya kan ya? Sesimpel itu. Saya juga bisa misalnya saya pengen ke root dari partisi ini atau root dari lokasi kita, yaitu di C. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal declare aja cd \. Kalau saya enter, nah sekarang saya ada di C. Tidak di dalam folder apapun dalam C ya, benar-benar di C. Nah, kalau saya lihat isinya ada apa aja, dir. Nah, tentu ada banyak ya. Nih. Ada folder, ada file nih. fvscanner.ini, kemudian ada folder, banyak sekali directory di dalam C. Nah, sekarang kita ada di C ya. Kalau misalnya saya mau kembali ke users Lintang Wisesa misalnya, gimana berarti? Saya bisa lakukan masuk dulu ke folder users ya kan, berarti cd users, kemudian saya masuk ke folder Lintang Wisesa, cd Lintang Wisesa. Maka sekarang prompt kita, lokasi path-nya ada di c users Lintang Wisesa. Atau cara yang lebih singkat sebenarnya teman-teman juga bisa langsung ya. Jadi dari C saya pengen masuk ke cd users / Lintang Wisesa, enter. Nah, langsung ya. Jadi saya langsung masuk ke users, terus masuk ke folder Lintang Wisesa. Nah, ini juga bisa teman-teman lakukan. Untuk berpindah partisi, gimana caranya? Misalnya dari C ke D, D ke E misalnya. Saya bisa declare aja langsung D.2. Kalau saya enter, nah sekarang saya pindah nih ke D. Kalau saya pindah ke partisi C, kita tinggal declare aja C.2, enter. Nah, maka saya akan kembali tidak ke C root-nya ya, tapi ke tempat di C, di mana terakhir kali kita masuk di sana. Terakhir kan kita dari users Lintang Wisesa ya. Kalau dari D saya kembali ke C, maka nanti dikembalikan ke sini. Misal, coba saya mau ke users. Nah, sekarang saya di users ya. Dari C users saya berpindah ke D. Enter. Nah, saya masuk D, kemudian saya kembali ke C. Nah, saya dikembalikannya bukan ke C, tapi ke C users. Kenapa? Karena terakhir kali sebelum masuk ke D, saya ada di C users. Oke, nice ya. Nah, ini beberapa cara untuk moving in atau moving out dari sebuah directory atau folder. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan eksekusi macam-macam ya. Misal mau eksekusi file atau melihat isinya apa saja, bisa dir. Nah, itu dia change directory command, cd atau chadir. Selanjutnya kita akan pelajari beberapa komen atau perintah di command prompt yang berkaitan dengan directory management. Misalnya pembuatan folder, menghapus folder, merename atau memberi nama ulang folder, sampai memindahkan folder. Nah, untuk membuat folder, coba kita cek dulu ya, folder yang belum ada. Misalnya database, misalnya ya, saya akan kasih nama database. Nah, saya pengen buat sebuah folder namanya database. Saya bisa buat dengan command md atau make directory, md ya, spasi nama folder yang teman-teman ingin buat. Misalnya saya ingin buat namanya database, saya kasih nama aja database. Kalau saya enter, kita lihat sekarang dir, nanti akan muncul di sini. Nah, ini dia, dir database, ya kan ya. Atau untuk mencari folder tertentu, masih ingat, kita bisa pakai dir, kemudian saya declare d bintang misalnya. Jadi yang diawali dengan D. Nah, ini dia, muncul database. Ya kan? Artinya folder kita sudah terbentuk. Nah, sekarang saya akan masuk ke folder itu, cd
database. Kalau saya lakukan dir, folder ini tentunya kosong ya, tidak ada isinya. Kalau saya eksekusi dir, hasilnya, nah seperti ini, kosong ya, nah, tidak ada isinya. Oke. Nah sekarang, di folder database ini, misalnya saya mau bikin folder lagi. Nah kita bisa declare pakai tadi ya md make directory, atau bisa juga teman-teman declare mkdir make directory. Jadi ada md atau mkdir, sama-sama fungsinya untuk make directory. Oke, saya kasih nama A misalnya, mkdir A. Artinya saya mau bikin folder A di dalam folder database. Nice. Kalau saya lihat dir, oke, keluar nih directory A seperti ini. Oke, misalnya saya mau bikin lagi, saya pengen bikin folder A lagi. Nah, apa yang terjadi ketika saya membuat folder, tapi foldernya sudah ada? Nah, coba saya declare md A untuk bikin folder A di folder database. Tapi folder A sudah eksis ya, sudah ada. Kita lihat, enter. Nah, keluar seperti ini. Sudah ada subdirectory yang bernama A. Jadi, better kita pakai nama yang lain ya. Nama yang lain. Nah, misal, saya juga bisa membuat file atau folder beruntun ya, secara beruntun. Misalnya, saya declare md b/c/d. Artinya, saya mau membuat di folder database ini ada folder B, di dalam folder B itu ada folder C, di dalam folder C ada folder D. Nah, kalau saya enter, oh sorry, salah, mestinya backslash ya, md b/c/d. Saya ingin membuat folder B di dalam database, kemudian di dalam B ada C, di dalam C ada D. Nah, ini baru betul. Oke, kita lihat sekarang ya, dir. Nah, keluar nih, di dalam database ada B ya, atau kita lebih mudah pakai tree. Nah, keluar seperti ini. Ada folder A, folder B, kemudian di dalam folder B ada C, di dalam folder C ada D. Nice. Nah, itu untuk membuat directory, teman-teman bisa gunakan md, make directory, atau mkdir, make directory. Membuat folder bisa, tentu menghapus folder pun bisa. Nah, kita coba ya. Jadi, strukturnya sekarang seperti ini. Ada A, ada B, di dalam B ada C, di dalam C ada D. Nah, kalau sekarang saya ingin hapus A, maka saya bisa declare dengan rd. Rd itu remove directory. Jadi kita mau menghapus directory, spasi namanya A. Nah, saya ingin hapus directory A. Kalau saya enter, oke, kita lihat sekarang tree. Folder A sudah hilang ya, tinggal folder B. Nah, selain rd, saya juga bisa gunakan rmdir. Nah, rmdir atau remove directory. Jadi ada rd, ada rmdir. Misal saya pengen hapus juga si B ya, maka saya tinggal declare rmdir spasi B. Coba kita lihat ya, B di sini ada isinya yaitu C, di dalam C juga ada isinya D. Kalau kita hapus apa yang terjadi? Enter. Nah, keluar seperti ini. Ada notif ya. Jadi rd atau rmdir comment ini, kalau folder yang mau kita hapus itu tidak kosong, ada isinya, walaupun isinya folder kosong juga ya, C dan D kan kosong ya, tapi dia tetap dianggap sebagai isi, maka akan keluar notif directory is not empty dan tidak terhapus. Nah, kalau kita declare, nah tidak terhapus. Nah, lantas gimana kalau kita mau menghapus folder yang ada isinya, walaupun isinya cuma folder kosong? Kita bisa gunakan rd atau rmdir ya, sama. Kemudian siapa yang mau dihapus? B. Kemudian tambahkan /s. Nah, ini artinya untuk meremove file yang tidak kosong ya, in empty folder. Kalau saya enter, nah nanti akan keluar notif seperti ini, B, are you sure? Terus dia tanya, kalau mau hapus Y, kalau tidak N. Kalau saya ketik N, enter, kita lihat apakah terhapus. Nah, masih ada ya kan. Sekarang saya coba Y, saya jawab yes, mau dihapus. Yes. Kita lihat kosong sekarang. Nah, no subfolders exist ya kan, kosong karena A dan B sudah kita hapus. Nice. Nah, misal saya buat lagi make directory, namanya adalah E misalnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah punya satu folder namanya E. Saya bisa buat lagi misalnya namanya F, dimana di F ini ada folder G. Nah, backslash ya, backslash G.
Sekarang kalau saya lihat susunannya, nah ada folder E, ada folder F, kemudian di dalam folder F ada folder G. Nah, next adalah kita bisa melakukan rename ya, atau perubahan nama pada suatu folder. Untuk merubah nama, saya bisa declare aja langsung dengan rename. Nah, simpel banget, rename. Siapa yang mau di rename? Misalnya F, F-nya saya mau ganti dengan fauna misalnya. Kalau saya enter, kita lihat, maka folder F tadi akan berganti nama menjadi fauna. Ya kan? Saya juga bisa, selain menggunakan rename, saya juga bisa gunakan ren gitu aja. R-E-N ya. Ren ini juga untuk rename. Kemudian saya declare E misalnya. E-nya saya ubah jadi fruit. Sekarang saya lihat tree. Nah, maka E berubah jadi fruit, F jadi fauna, ya kan? Nah, dan susunannya alfabetis seperti ini, wajar. Nah, itu untuk melakukan rename atau perubahan nama, teman-teman bisa gunakan ren atau rename. Saya juga bisa melakukan pemindahan folder ya. Nah, kita lihat di sini ada folder G, di mana folder G itu ada di dalam folder fauna, ya kan? Ada di dalam folder fauna. Nah, tapi saya pengen pindah nih, saya pengen pindah si G itu ada di dalam si fruit misalnya. Jadi bukan di dalam fauna, tapi di dalam folder fruit. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk dulu ke fauna ya, atau nggak usah langsung di sini aja. Kita bisa declare dengan menggunakan move. Nah, begini. Move, kemudian siapa yang mau di move? Yang mau di move adalah si fauna \g. Nah, jadi saya mau memindahkan si G-nya dari fauna kemana? Saya mau pindahkan ke fruit. Nah, begini. Kalau saya enter, oke, satu directory move, artinya satu folder sudah berpindah. Kalau saya lihat tree-nya, nice. Teman-teman bisa lihat, sekarang G tidak lagi di dalam fauna, tapi di dalam folder fruit. Nah, itu cara untuk melakukan moving ya. Jadi tinggal teman-teman pindah aja, atau cut ya, cut, kemudian di paste di folder yang baru. Caranya adalah move, lokasi awalnya, siapa yang mau di move, kemudian lokasi barunya ada di mana. Nah, itu dia beberapa command yang bisa kita gunakan untuk melakukan directory management, mulai dari membuat directory, menghapus directory, memberi nama ulang directory, dan juga memindahkan directory. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa command yang berkaitan dengan file management, mulai dari membuat file, terutama file berbasis teks ya, kemudian menghapus file, mengubah nama file, dan memindahkan file, dan juga mengcopy file. Nah, sekarang posisi saya ada di folder database, kemudian di dalam folder database ini ada fauna dan fruit. Oke ya, saya akan masuk ke folder fruit, di mana di situ sudah ada folder G, ya kan? Saya akan masuk dulu ke fruit, cd fruit. Kemudian saya akan membuat sebuah text file .txt ya dengan menggunakan Notepad. Nah, caranya untuk membuat file berbasis teks, misalnya saya mau buat dengan Notepad, saya bisa declare start spasi Notepad, software atau tools yang akan saya gunakan, spasi nama filenya. Misal saya kasih nama a.txt. Kalau saya eksekusi, enter. Nah, maka keluar nih Notepad ya. Kemudian cannot find the a.txt file. Do you want to create? Yes, enter aja. Nah, udah. Dia akan jadi nih a.txt. Misalnya saya akan tulis simple hello world. Nah, kita save. Setelah kita save, saya langsung close. Nah, kita lihat sekarang. 3/f ya, supaya filenya juga kelihatan. Nah, keluar seperti ini. Jadi di fruit, sekarang ada file a.txt, kemudian ada folder G. Ini di fruit ya. Coba kalau saya lihat dari database, berarti cd, kemudian kita lihat di sini 3/f. Nah, sekarang saya punya, ada di fruit, ada sebuah file a.txt, dan sebuah folder G. Nah, oke. Nah, saya kembali ke fruit, saya akan buat beberapa file lagi ya. Nah, begini. Tadi kita sudah mencoba membuat file teks dengan Notepad. Caranya adalah start Notepad a.txt untuk membuat file a.txt. Saya juga bisa gunakan tools selain Notepad ya, yang terinstall di laptop saya tentunya. Nah, misalnya saya ubah start code a.txt. Nah, code ini untuk Visual Studio Code editor yang sering sekali saya gunakan beberapa tahun terakhir ini.
Saya enter. Nah, maka nanti akan keluar Visual Studio Code. Nah, ini dia a.txt ya, karena tadi kan komen saya a.txt, maka keluar seperti ini. Coba saya minimize dulu. Oke. Nah, ini karena tadi saya start code a.txt, jadi kalau file a.txt-nya sudah exist, dia akan membuka file a.txt. Terus bisa kita edit, ya kan? Coba saya akan buat file baru ya, start code b.txt. Kalau saya enter, maka Visual Studio Code keluar dengan file b.txt. Misalnya saya ketik ini b.txt. Kita save. Udah, saya close Visual Studio Code-nya. Terus kita lihat 3/f. Nah, strukturnya seperti ini. Di dalam fruit sekarang ada a.txt, b.txt, dan folder g. Oke, kalau kita lihat dari database 3/f, nah bentuknya seperti ini. Kalau dari database ya, fauna, fruit ada 2 file dan 1 folder. Saya akan kembali masuk ke folder fruit. Nah, kita juga bisa selain membuat tadi ya dengan start, kemudian tools-nya, misal notepad atau code, Visual Studio Code, spasi nama filenya, saya juga bisa lihat nih, type a.txt. Saya mau lihat a.txt itu isinya apa sih? Nah, kalau saya enter, nah keluar. Isinya ternyata cuman hello world. Begitu juga dengan b.txt. Enter. Nah, keluarnya ini b.txt. Anda bisa gunakan command type untuk melihat konten dari file tersebut. Saya coba buat file baru, start. Saya buat dengan Visual Studio Code, misalnya c.js. Saya akan buat sebuah file JavaScript, misalnya console.log, kemudian hello world from JS. Nah, begini kita save. Kemudian saya akan buat satu file lagi, start code d.py, file Python. Oke, saya akan tulis print hello world from Python. Nah, kita save. Kemudian saya close Alt F4. Nah, kita lihat sekarang strukturnya 3/f. Nah, seperti ini. Jadi di folder fruit sekarang ada 2 buah file txt, A dan B, file JS1, c.js, dan 1 buah file Python, d.py, plus 1 buah direktori yaitu g. Nice. Ya kan ya? Nah, saya juga bisa lihat nih, konten dari c.js dan d.py. Caranya dengan menggunakan command type c.js. Nah, keluar nih konten atau isi dari c.js. Begitu juga dengan d.py, type d.py. Nice. Keluar seperti ini. Nah, untuk file txt, misal ya, file txt saya panggil a.txt. Kita lihat apa yang terjadi kalau saya eksekusi a.txt. Saya enter, maka akan keluar notepad yang membuka file a.txt. Nih, isinya hello world. Oke. Simple ya. Nah, apa yang terjadi kalau saya lakukan pada file JS dan Python? Nah, coba saya panggil c.js. Kalau saya enter, nah keluar error ya, karena di laptop saya tidak saya kasih tahu default tools atau software untuk membuka file JS. Dan juga di batch scripting, kata-kata console.log di JS dan juga print di Python itu tidak dikenali. Nah, oke. Nah, berarti saya tidak bisa eksekusi dengan langsung seperti itu ya untuk text filenya. Caranya dengan defaultnya, misalnya dengan Node.js. Nah, saya sudah install Node.js kebetulan. Kalau teman-teman belum install Node.js tidak bisa ya. Nah, keluar nih hello world from JS. Begitu juga file Python saya bisa eksekusi py d.py, keluar hello world from py. Nah, next kita juga bisa melakukan hapus data ya. Nah, misalnya saya mau hapus si B. Kan tadi saya punya a.txt, b.txt. b.txt-nya mau saya hapus, saya bisa declare dengan menggunakan del. Nah, begini. b.txt atau a.txt dulu, a.txt. Kalau saya enter, kita lihat 3/f. Nah, teman-teman bisa lihat a.txt-nya sudah hilang terhapus. Selain menggunakan del, saya juga bisa menggunakan erase. Erase untuk menghapus file. Erase begini, erase. Kemudian nama filenya, misalnya saya mau hapus b.txt. Nah,
Kita lihat sekarang strukturnya tree/f. Nah, sekarang tinggal c.js, d.py, dan juga folder g. Saya bisa lakukan rename juga pada file ya. Misal ada c.js, saya pengen ubah, misalnya saya declare rename. Nah, sama rename, saya mau ubah c.js menjadi misalnya javascript_test.js. Kalau saya jalankan, kita lihat tree/f. Nah, sekarang C-nya berubah menjadi javascript test.js. Selain rename, sama seperti folder ya, saya bisa gunakan juga ren. Saya ubah d.py menjadi misalnya python test.py. Maka hasilnya, tree/f. Nah, sekarang file Python-nya juga berubah menjadi python_test. Nah, itu untuk melakukan rename di file ya, dengan menggunakan rename ataupun ren. Saya juga bisa melakukan copy. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengcopy file, bisa juga. Caranya tinggal declare aja copy. Kemudian saya mau copy si javascript test.js. Saya pengen copy file ini ke file baru, misalnya new.js.js. Saya enter. Oke, satu file copied, artinya satu file sudah berhasil di copy. Kita lihat strukturnya sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat ada javascript_test dan ada new.js.js yang isinya mestinya sama. Coba kita cek ya. Kita cek type javascript test.js. Kita cek juga type si new_js.js. Nah, isinya sama ya, console.log hello world from js. Nah, ini cara mengcopy file di command prompt dengan menggunakan command copy. Next, kita akan coba bagaimana memindahkan file ya, atau moving file. Saya akan coba keluar dulu ke database, kemudian saya lihat strukturnya. Nah, keluarnya seperti ini. Misalnya saya pengen pindahkan di fauna kosong ya, fauna kosong, sementara folder fruit ada 2 buah JS dan 1 buah py plus 1 buah directory. Nah, saya ingin pindahkan misalnya file Python-nya ke fauna misalnya. Nah, hanya file Python-nya saja. Maka saya bisa declare file Python-nya aja ya. Saya bisa declare move. Siapa yang mau di move? Nah, sekarang posisi kita ingat ada di database. Sementara yang mau kita move ada di dalam folder fruit. Berarti yang mau saya move adalah di dalam folder fruit ada python test, ya kan? .py. Nah, ini yang mau saya pindah. Mau dipindahkan ke mana? Mau dipindahkan ke fauna misalnya. Nah, kalau saya jalankan, mestinya backslash ya. Ada error, mestinya ini backslash, enter. Nah, seperti itu. Kita coba lihat strukturnya, tree/f. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang. File python test.py pindah dari fruit ke fauna. Nah, atau bisa juga saya declare seperti ini. Misalnya sekarang saya mau balikin ke fruit ya. Berarti saya bisa declare move fauna. Python-nya mau saya balikin lagi. Saya tidak perlu panggil namanya, tapi bintang.py. Artinya semua file Python yang ada di folder fauna, saya pengen pindahkan ke folder fruit. Nah, begini. Nah, jadi semua file Python yang ada di folder fauna, kebetulan cuma ada satu, saya mau pindahkan ke fruit. Kalau saya jalankan, oke. Backslash ya. Salah terus, backslash. Nah, begini. Oke, nice. Satu file move. Kemudian kita lihat strukturnya. Nah, jadi seperti ini. Di fruit ada 2 JS, 1 py, dan 1 directory. Oke. Nah, sekarang saya pengen pindahkan semua file, extension apapun dari fruit ke fauna. Kita bisa declare move. Siapa yang mau di move? Yaitu fruit. Siapa aja? Backslash. Semua file, semua extension. Nah, bintang.bintang, asterisk.asterisk. Artinya semua nama file dan semua extension pindah kemana? Ke fauna. Kalau saya jalankan, 3 file move. Oke, kita lihat sekarang. tree/f. Nah, keluar seperti ini. Ya kan? Jadi file JS dan py-nya berpindah dari fruit ke fauna.
Kalau kita mau pindahkan G-nya juga, maka kita bisa pakai aja biasa seperti tadi ya. Move, siapa yang mau di move, yaitu si Fred \G, pindah kemana? Ke fauna. Nah, maka kita lihat hasilnya tree/f. Nah, seperti ini. Sekarang semuanya pindah ke fauna. Nah, itu dia beberapa komen basic yang berkaitan dengan file management. Mulai dari membuat file, menghapus file, mengcopy file, merename, dan juga melakukan moving atau memindahkan file ke direktori lain. Dengan menggunakan command prompt, kita juga bisa mengetahui informasi-informasi seputar operating system di hardware kita. Dalam hal ini adalah Windows yang terinstall di laptop saya. Nah, misalnya kita mau informasi tentang user yang saat ini saya gunakan, kita bisa ketik command who am I, maka akan keluar ya. Nah, ini siapa user yang sedang digunakan. Apakah administrator atau user lain yang dibuat. Nah, dalam hal ini saya pakai user Lintang Bisesa. Oke, kita juga bisa dapat versi dari Windows yang terinstall. Misal dengan menggunakan command var, di awal sudah kita coba ya, maka akan keluar Microsoft Windows versi berapa yang terinstall di hardware saya. Dalam hal ini Microsoft Windows versi 10 ya, ini versi 0.19041. Kita juga bisa tahu waktu sekarang dengan date, maka akan keluar tanggalnya 27 September 2020. Bisa juga kita set ya kalau tanggal itu salah dengan input di sini. Formatnya DDMMYY. Jadi tanggalnya DD, MM month-nya, bulannya, kemudian YY bulannya. Tapi kalau tanggalnya sudah betul, kita skip aja langsung enter ya. Kita juga bisa cek jamnya sekarang dengan command time. Maka akan keluar sekarang jam berapa. Nah, misalnya nih jam 12.05 menit 58 detik. Nah, kalau teman-teman pengen set waktunya, tinggal enter new time-nya di sini, input jam berapa, menit berapa, detik berapa. Tapi kalau sudah betul, kita skip, langsung eksekusi enter. Nah, itu beberapa informasi basic ya yang bisa kita dapatkan. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi dengan menggunakan komen system info. Maka akan muncul informasi seputar operating system Windows yang ada di laptop ini. Nah, misal seperti ini. Nih, informasi semuanya keluar ya, mulai dari host name-nya, ini adalah nama komputer gitu lah, komputer name ketika instalasi pertama kali, kemudian OS name-nya, OS yang terinstall nih, Microsoft Windows 10 Pro, versinya versi 10, kemudian manufacturer-nya tentu Microsoft ya, Windows, kemudian ada OS configuration-nya, build type-nya, owner-nya siapa, dan seterusnya ya. Bahkan juga ada waktu instalasi atau upgrade-nya kapan ya, terakhir install update Windows-nya kapan. Ada juga sistem manufacturer atau pabrikan hardware-nya ya, pembuat laptopnya siapa, Asus Tech Computer Inc. dengan model ini G550JX. Nah, itu juga informasinya tersedia di sini. Ada juga informasi tentang RAM-nya ya atau memorinya. Nah, ini semuanya lengkap di sini. Dan juga network card yang terinstall, mulai dari untuk WiFi, untuk koneksi internet ya, untuk LAN, untuk WAN, dan juga Bluetooth. Nah, semuanya lengkap. Nah, kita juga bisa tampilkan dalam format yang berbeda ya. Defaultnya ini adalah list. Jadi kalau saya declare system info /fo format list, maka akan tampil dalam bentuk list defaultnya ya. Nah, ini defaultnya adalah list. Selain list, kita juga bisa tampilkan dalam bentuk table. Nah, jadi kita tinggal declare aja system info /fo table. Jadi saya pengen tampilkan dalam bentuk tabel. Walaupun nanti hasilnya mungkin jelek ya karena tampil di command prompt. Nah, tampilannya kurang bagus seperti ini. Bisa juga kita tampilkan dalam bentuk bukan list, bukan table, tapi CSV atau comma separated value ya. Kalau saya enter, comma separated value itu value-value-nya dipisahkan dengan koma ya. Nah, defaultnya adalah koma, makanya namanya file CSV. Nah, ini bisa kita copy, ini string biasa ya, teks kalimat biasa, bisa kita copy buat file .csv. Nah, CSV nanti bisa kita buka di aplikasi spreadsheet, seperti kalau di Office, Microsoft Office ada Excel, ada spreadsheet di Mac ya, kemudian ada Open Office atau LibreOffice, di situ ada namanya Calc, itu juga bisa kita pakai untuk membuka CSV supaya tampilannya jadi seperti tabel.
Nah, kita juga bisa atur separatornya ya. By default separatornya tuh ini, koma. Nah, dipisahkan oleh koma-koma seperti ini. Bisa kita ganti dengan titik koma atau yang lain ya. Tab atau bahkan enter. Nah, itu sistem info kita bisa tampilkan dalam bentuk list, table, ataupun CSV. Nah, yang penting adalah kita juga bisa akses informasi tertentu. Misal saya mau tahu OS name-nya aja. Nah, kita bisa, caranya adalah OS name-nya aja ya, berarti sistem info, kemudian kita tambahkan command find, kemudian masukin apa yang mau kita cari, yaitu OS name misalnya. Maka nanti akan keluar hanya OS name-nya saja, tidak semua informasi. Nah, OS name, Microsoft Windows 10 Pro. Kita juga bisa misalnya OS version, keluar OS version dan BIOS versionnya ya, karena mengandung kata-kata version, nah, maka keluar seperti itu. Nah, ini beberapa informasi yang bisa kita dapat dari sistem info. Ada juga kalau teman-teman misalnya merasa informasi yang disajikan sistem info kurang lengkap, ada juga namanya command WMIC. Apa itu WMIC? WMIC ini adalah Windows Management Interface Command. Nah, jadi Windows Management Interface Command, beberapa command ya yang bisa kita pergunakan untuk memanage operating system Windows kita. Nah, misalnya kita bisa dapatkan, kalau teman-teman eksekusi command WMIC, kita akan masuk ke prompt WMIC. Nah, ini kita masuk sekarang di prompt WMIC. Kita bisa masukkan perintah langsung, misalnya BIOS seperti ini. Kalau saya enter, maka saya akan dapatkan informasi seputar BIOS-nya ya, Basic Input Output System. Nah, ini mendatar sana jauh banget. Informasinya sangat banyak dan cukup lengkap ya. Nah, tapi saya akan coba akses WMIC ini tidak lewat WMIC CLI, lewat prompt-nya WMIC, tapi lewat command prompt biasa. Nah, kita juga bisa dapatkan misalnya OS Information. Nah, ini lengkap sana gitu ya, mendatar. Kalau teman-teman ingin keluar dari WMIC CLI ke command prompt biasa lagi, kita bisa gunakan exit. Nah, udah kita exit sekarang ya ke command prompt biasa, ya kan? Nah, dari command prompt biasa saya bisa akses WMIC tanpa harus masuk ke WMIC prompt atau WMIC CLI-nya. Caranya tinggal ketik aja atribut yang ingin teman-teman dapat informasinya. Misalnya WMIC BIOS untuk mendapatkan informasi detail tentang basic input output sistemnya. Saya enter, nah keluar. Bentuknya mungkin tidak beraturan ya, tapi ini nanti bisa kita perbaiki tampilannya supaya lebih enak dilihat di terminal. Oke, atau bisa juga dengan cara seperti ini. WMIC get BIOS, WMIC BIOS get bintang. Artinya dapatkan semua informasi dari tentang BIOS melalui WMIC. Keluar hal yang sama, ya kan? Nah, cuman bedanya dengan get bintang, kita bisa tambahkan format yang akan kita tampilkan di command prompt. Nah, formatnya bisa misalnya yang paling enak ya, kita bisa declare dalam bentuk list ya. Kalau saya declare WMIC BIOS get asterisk, kemudian saya tambahkan /format _2 list. Kalau saya enter, nah maka informasinya sekarang lebih rapi ya dibandingkan tanpa format list tadi. Nah, lebih rapi. Kita bisa tahu BIOS karakteristiknya, BIOS versionnya, dan seterusnya ya. Nah, banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Di BIOS tadi ada informasi seputar misalnya serial number. Coba, nah ini dia. Serial number ini biasanya tertempel di stiker laptop teman-teman ya. Coba dicek di bagian bawah biasanya. Nah, saya bisa juga akses nih hanya serial numbernya. Caranya gimana? Caranya tinggal kita declare aja WMIC BIOS get. Nah, yang di get hanya serial number aja. Nah, kita bisa declare seperti ini. Kita enter, keluar nih serial numbernya. Nah, dan seterusnya ya. Selain BIOS ada juga informasi seputar OS-nya. Nah, saya bisa declare WMIC OS operating system get asterisk formatnya list. Nah, maka akan keluar seperti ini. Ada boot device-nya, build number, build type, caption, dan seterusnya ya. Manufacturer-nya juga ada, OS language-nya, arsitekturnya berapa bit di sini juga ada. Jauh lebih lengkap dibanding dengan sistem info ya. Nah, sistem device-nya, sistem drive-nya di mana, directory buat sistemnya ada di mana, dan seterusnya. Termasuk serial number nih ya, ada juga di sini.
Nah, kita juga bisa dapat informasi seputar computer system. Saya enter. Nah, keluar juga sama ya, bentuknya dalam bentuk list seperti ini. Admin password status, automatic managed page file, dan seterusnya. Nah, informasinya sangat banyak di sini. Teman-teman bisa dapat juga hostname-nya ya. Nih ada name, ada model komputernya, manufacturer komputernya siapa, dan seterusnya. Kita juga bisa dapatkan informasi seputar user account yang ada di operating system ini. Nah, caranya adalah kita tinggal ketik WMIC, kemudian kita declare user account. Nah, saya enter. Nah, maka saya akan dapat beberapa user ya dalam bentuk list seperti ini. Nah, ini adalah user pertama, administrator, ya kan? Admin wajib ini pasti ada. Kemudian yang kedua, nah ini ada default akun, tapi ini sepertinya saya nonaktifkan ya. Coba kita cek. Disabled, nah ini kita disable, true. Nah, berarti kalau adminnya juga sedang disable. Kemudian guest juga disable. Nah, ini akun yang saya pakai ya. Usernya Lintang Wisesa disabled false ya, karena sekarang sedang aktif ya kan. Terus ada satu lagi yaitu apa ini? WDAG utility account. Nah, ini juga disable. Nah, itu dia. Nah, itu dia beberapa informasi ya, cara menggali informasi dari operating system. Basicnya kita bisa gunakan sistem info ataupun WMIC, Windows Management Interface Command. Melalui command prompt kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi seputar networking atau masalah jaringan ya. Misal, saya ingin cek ya IP address dari hardware saya ini. Sekarang saya connect via WiFi. Kita bisa ketik ipconfig. Kalau saya enter, nah, maka akan keluar ya beberapa informasi tentang Windows IP configuration di laptop saya saat ini. Nah, ini di sini ada Ethernet, media disconnected, betul karena saya tidak connect lewat Ethernet. Wireless LAN adapter local area connection juga disconnected, kemudian wireless LAN sama local area connection juga disconnected, kemudian wireless LAN adapter WiFi. Nah, ini sekarang saya sedang connect ke internet via WiFi. Maka di sini akan keluar ya alamat IP laptop saya. Ada di sini IPv4 address. Ini adalah alamat laptop saya saat ini. Jadi kalau teman-teman tembak ke sini dengan jaringan WiFi yang sama, misal saya punya handphone, di laptop saya ada server, saya bisa akses lewat handphone dengan nembak IP address ini. Ada juga default gateway-nya, IP-nya juga tercantum di situ. Kemudian ada juga Bluetooth ya, Bluetooth-nya juga disconnected. Nah, itu teman-teman bisa gunakan ipconfig untuk ngecek alamat IP dari Windows configuration di hardware teman-teman. Kita juga bisa cek koneksi ya, caranya dengan ping, kemudian masukkan alamat domain website tertentu, misalnya google.com. Saya coba ngeping google.com dan kita lihat. Nah, jadi nanti kita akan mengirimkan beberapa paket data, kemudian kita kirim ke google.com. Google.com request-nya kita diterima, jadi request kita diterima, kemudian dia akan memberikan respon. Nah, setelah respon diterima kembali oleh laptop kita akan mendapatkan nih, berapa lama waktu responnya. Kemudian ada informasi tambahan, ping, statistik, bla bla bla, semuanya ya. Paket yang terkirim ada 4 kali, sejumlah 32 bit, ya kan. Kemudian diterima 4-4-nya semuanya, tidak ada yang gagal ya. Jadi 0% loss, tidak ada yang gagal. Kemudian rata-rata round trip times di millisecond. Jadi rata-rata waktu tadi kita request, kemudian request sampai, kemudian dia memberikan respon adalah ini. Minimumnya 37 millisecond, maksimumnya 90 millisecond, rata-ratanya sekitar 64 millisecond. Nah, semuanya bisa teman-teman lihat di sini ya. Nih, pengiriman pertama, paket pertama diterima, responnya dikirim balik dalam 37 millisecond, kemudian yang kedua 66, yang ketiga 64, yang ketiga maksimumnya ya 90 millisecond. Nah, itu kita bisa dapat informasi untuk ngetes koneksi aja ya. Kita juga bisa tembak web yang lain, misalnya tokopedia.com, www.tokopedia.com. Kita coba. Nah, dapat juga ya. Nah, minimumnya berapa detik, milidetik ya, maksimumnya berapa, rata-ratanya berapa. Nice. Kita juga bisa cek ya, suatu domain website itu berasosiasi dengan IP address berapa dengan menggunakan NS
lookup. Nah, kemudian saya declare aja google.com. Nah, kita lihat IP address berapa saja yang berafiliasi atau berasosiasi ya, lebih tepatnya dengan google.com. Nah, teman-teman bisa lihat nih daftarnya seperti itu. Begitu juga kita bisa lakukan untuk yang lain, website yang lain, misalnya NSLookup. Saya coba ke Bukalapak misalnya, www.bukalapak.com. Nah, keluar juga. Dari comment prompt, saya juga bisa memberikan komen untuk membuka web browser untuk mengakses website. Misal, saya declare start Chrome, artinya saya ingin membuka web browser yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Nah, kalau saya eksekusi, maka Google Chrome akan terbuka seperti ini. Oke, nice kan ya? Saya close Alt F4, kemudian saya juga bisa membuka Chrome sekaligus menembak website tertentu. Jadi begitu Chrome terbuka langsung menuju ke website tertentu. Saya bisa start Chrome sama, kemudian saya akan declare github.com misalnya untuk langsung membuka github.com di Google Chrome browser yang saya gunakan. Nah, keluar seperti ini. Nice kan ya? Saya close. Nah, itu dia beberapa komen yang bisa kita gunakan terkait networking. Nah, itu dia beberapa basic komen di comment prompt Windows yang bisa Anda gunakan untuk beragam keperluan. Basic yang kita pelajari adalah mengenai directory management, file management, networking, sampai system information. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutor after ngantor selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you. Bye.